Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam siaran Mutiara Iman Kristen. Saya Maria Yultiani Lamu selaku penyuluh agama Kementerian Agama Kota Mataram. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa oleh karena anugerah Tuhan kami ada sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Ambil alih Tuhan pada saat ini seluruh yang kami pelajari ya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk setiap yang mendengar firman Tuhan ini hari ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Nats ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman di mana pikiran kita dibombardir oleh berbagai macam informasi. Tanpa kita sadari, itu seringkali memenuhi pikiran dan perasaan kita. Dan kita akan terus berlarut-larut dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Dan tanpa kita sadari pun, segala hal yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan, perkataan, dan juga tindakan kita. Rasul Paulus menulis surat Filipi ketika ia di dalam penjara. Namun menariknya, surat ini justru dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Di dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus memberi kunci bagaimana menjaga hati tetap kuat, mengatur dan mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang benar menurut Tuhan. Karena sangat penting kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, ya. Karena pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Amsal 23:7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah juga ia. Apa yang kita pikirkan secara terus-menerus itu akan membentuk karakter kita. Jika kita terus memikirkan ketakutan, kita menjadi cemas. Jika kita terus memikirkan kekecewaan, kita menjadi pahit. Tetapi jika kita memenuhi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Paulus tidak menekankan di dalam nats ini tentang rasakan semuanya itu, tetapi ia berkata bahwa pikirkanlah semuanya itu, yang artinya adalah ini keputusan, ya, kita memilih untuk memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah kenapa harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan? Karena itu adalah standar pikiran orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus menyebutkan 8 kriteria di sini. Yang pertama adalah benar, ya, isi pikiran kita dengan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, ya. Yang kedua adalah mulia, terhormat dan bermartabat. Terus yang ketiga adalah adil, lurus dan tidak memihak, suci, bersih dari dosa, manis, membawa kasih dan kelembutan, sedap didengar, yang membangun bukan merusak, kebajikan, mengandung keunggulan moral, patut dipuji, layak dihargai di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah filter rohani bagi pikiran kita. Sebelum kita menerima informasi, bertanya-tanyalah, apakah ini benar? Apakah ini membangun? Apakah ini memuliakan Tuhan? Jika tidak, jangan biarkan itu tinggal di dalam pikiran kita. Lalu yang ketiga adalah, mengapa kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan? Ya, pikiran yang benar menghasilkan damai sejahtera. Dalam ayat sebelumnya, Filipi 4 ayat 7, Rasul Paulus berkata bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita.
Damai sejahtera bukan datang dari keadaan yang tenang, tetapi dari pikiran yang tertambat kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 berkata bahwa yang hatinya teguh kau jagai Tuhan dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita tidak mudah goyah, ya. Kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah kecewa. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran kita ini seperti taman, ya. Jika tidak menanam bunga, maka rumput liar akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Jika kita tidak sengaja mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka dunia akan mengisinya dengan ketakutan, dengan iri hati, dengan kekhawatiran, dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan putus asa, dan segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang tumbuh, ya, di taman pikiran kita hari ini? Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita hari ini untuk kita sama-sama belajar bahwa mari kita memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang sedap didengar. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 8 adalah panggilan untuk hidup dengan disiplin rohani dalam berpikir. Ya, luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Batasi konsumsi hal-hal negatif, ya. Ucapkan dan pikirkanlah hal-hal yang membangun. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengambil alih seluruhnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sekian firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Saya percaya bahwa kita sama-sama belajar hari ini untuk kita tetap mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah setia untuk mengikuti kami dalam siaran Mutiara Iman Kristen. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita sama-sama menutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Ajarlah kami untuk terus kami memikirkan semua hal yang benar Tuhan, semua hal yang mulia, hal yang suci, hal yang adil ya Tuhan, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji Tuhan. Biarlah kami memikirkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.